Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai rewards and punishment. Jadi sanksi dan hadiah ya, hadiah dalam bukan berarti hadiah. Orang kalau di manajemen itu mereka bilangnya carrot and stick. Jadi wortel atau stick itu kayak tongkat ya. Jadi istilahnya kalau kamu nggak bisa dibayain, kamu akan dikasarin. I know it sounds crude, it sounds kayaknya tuh kejam atau gimana. Tapi semua bisnis itu begitu. Semua bisnis itu ada reward and punishment. Nah, reward and punishment itu kenapa sangat penting? Karena sebagai pemilik, sebagai manajer, sebagai perusahaan, kita harus bisa menjaga stabilitas antara our rewards and punishment. Kalau kamu tidak punya reward, kamu cuma punishment doang, ya mungkin pegawai kamu akan takut berlaku salah karena takut dihukum. Tapi dia tidak akan bekerja lebih. Kenapa? Karena tidak ada insentif untuk dia supaya mendapatkan lebih. Misalkan saya kasih yang paling gampang, kalau saya tukang jahit, saya jahit 10, oke, saya nggak dihukum. Kalau saya jahit 8, saya disetrap, saya disuruh berdiri, saya dipotong gaji, oke, saya akan berusaha semampu saya untuk jahit sampai 10. Tapi tanpa adanya rewards, tanpa adanya insentif, bonus, whatever you call it ya, saya tidak akan termotivasi untuk mencapai 11. Saya akan cuma, ya cari aman aja lah, udah 10, udah masuk kuota ya sudah gitu. Nah, makanya kalau misalkan hal seperti ini tentu saja sangat-sangat jelek untuk di perusahaan yang berbasis padat karya. Nah, begitu juga dengan karyawan yang paling sering dipakai reward and punishment itu adalah salesman, ya, salesman di Salesforce di bidang penjualan. Kalau kamu jual sampai sekian, kamu dapat bonus. Kamu jual di atas sekian, bonusnya berkali-kali lipat. Jadi itu terus memacu kita untuk mencari lebih, dan lebih. Kalau kamu di bawah ini, 3 kali kamu akan dipecat. Ya, jadi itu juga ada. Jadi kita takut. Kita mungkin saya lagi nggak butuh duit, saya lagi banyak duit bulan ini, tapi saya takut dipecat, makanya saya tetap berusaha. Ya, jadi untuk balancing antara reward dan punishment itu adalah seninya. Di situ seninya. Di situ kamu harus sebagai pimpinan, kamu harus ngerti mana rewards yang cukup untuk memotivasi, mana punishment yang cukup ditakuti tapi ya nggak sampai harus pecat. Kenapa? Karena kalau dikit-dikit pecat, kamu nggak akan punya pegawai, semuanya dipecat. Dan bagaimana juga keadilan kamu dalam menerapkan ini. Jadi jangan mentang-mentang ada pegawai yang kamu suka, dia nggak meet di target, kamu, udahlah saya suka sama dia, it's okay, saya cuma lulus dia dong, oke. Besok kerja lagi yang lebih bagus ya. Terus kalau ada orang lain kita pecat. Nah, jadi dalam satu perusahaan itu, apalagi kalau kamu pegawai sudah banyak, kamu itu perlu namanya objectivity, kamu perlu keadilan, kamu nggak boleh seenaknya. Kalau misalkan kita sudah bilang bonus sekian, capai target sekian, ya harus diikutin. Jadi pegawai kalian itu ada pegangan. Oh ya, bos saya itu adil. Kalau saya capai target, saya akan dikasih bonus. Kalau saya nggak capai target, saya akan dipotong gaji. Nah, itu semua harus berimbang. Ya, kadang-kadang gini, oh David, bisa nggak kita sanksinya kita bikin kejam mungkin? Ya bisa aja. Tapi ingat ya, dunia ini itu supply and demand. Kamu kejam-kejam begitu ya bisa, tapi nanti pegawai kamu keluar semua. Oh kalau gitu rewardnya kita kasih wah carrotnya banyak banget deh, kalau misalnya kena target kita kasih 10 kali lipat gaji, contoh saja ya. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi kalau kayak gitu kita yang bubar. Nggak sampai berapa lama kita bubar sendiri. Kenapa? Ya gajinya 10 kali gaji, siapa yang sanggup gitu kan. Dan saya juga pernah bikin video mengenai target, ya, cara menciptakan target yang baik. Mungkin dalam ntar saya bikin lagi yang baru ya. Jadi target itu singkat saja di sini saya singgung sedikit, target itu harus attainable, harus achievable, harus ada reward and punishment, dan harus manusiawi. Kalau misalnya targetnya jual 1000 mobil sebulan, ya semua pada kabur, percuma, gue nggak akan bisa jual 1000 mobil, mau sepinter apapun, sekelas apapun saya kerja, ya kan. Jadi reward juga harus realistik, jadi cukup menantang dan cukup cukup bikin kita berpacu, tapi ya harus manusiawi juga. Oke, tapi saya nggak akan ke sana ya. Jadi intinya, saya ulangi lagi, saya recap sedikit. Kalau kamu sebuah perusahaan, kamu harus ada yang namanya rewards and punishment. Karena tanpa ini dua, pegawai kamu akan cruise control. Cruise control itu dia tidak akan kayak zombie aja gitu loh. Ya udahlah, kerja rajin ya begitu, dibayar ya segitu, target ya segitu, nggak ada target, nggak ada pencapaian, nggak ada bonus. Akhirnya nanti akan jadi bengang-bengong aja. Yang penting datang terima gaji pulang, ya kan? Nah, jadi kamu harus pintar-pintarnya kamu melihat
bagaimana memotivasi karyawan. Dan tentu saja tidak semua divisi, tidak semua bagian itu perlu dimotivasi. Gini juga ya, ada memang yang kerjanya clerical. Clerical itu misalnya kayak admin, satpam, itu mereka tidak bilang, oh kamu tangkap tangkap maling 30 saya kasih uang lebih, enggak gitu kan. Atau kamu kalau nggak nangkep maling saya pecat, ya enggak. Karena kalau nggak ada malingnya mau gimana gitu kan. Nah, jadi biasanya pekerjaan-pekerjaan ini ada juga rewards and punishment, tapi caranya beda. Misalnya, saya kasih contoh paling gampang. Kalau kamu nggak pernah absen dalam sebulan, itu ada insentif tambahan. Kalau kamu nggak pernah telat, ada insentif tambahan, ya kan? Kalau misalnya tidak terjadi kecolongan, ada insentif tambahan. Soalnya kenapa? Kalau kamu jadi satpam, kecolongan nggak kecolongan gaji bos segini, ngapain mah ambil resiko, ya kan? Ngeliatin tiap hari, ngapain ambil resiko berantem sama maling, ya kan? Nah, jadi itu semua, sekali lagi setiap bisnis unik, tapi kamu harus menemukan titik yang seimbang antara rewards and punishment. Oke, nah gimana caranya? Ya itu pinter-pinternya si bos lah, pinter-pinternya si manajer ya. Nah, sekian dan terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, tolong di like and subscribe. Terutama lebih baik kalau di-share juga. Masih banyak lagi video-video saya yang kurang lebih kayak gini-gini juga yang saya bagikan. Saya senang aja ngoceh soal sesuatu yang menurut saya itu sedikit-sedikit basic knowledge, basic principle, tapi ya saya senang saja saya bagikan sama penonton sekalian. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Ya, thank you.